Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu data dari angka kematian bayi atau AKB hasil long form SP 2020 menurut Provinsi, Kabupaten, Kota 2020. Yang pertama, kita akan menghitung jangkauan terlebih dahulu. Jadi, rumus jangkauan itu adalah data umum terbesar dikurang data umum terkecil, karena dalam data angka kematian bayi, data umum terbesar itu sebesar 32 dan datum terkecil sebesar 11, maka angkanya akan dikurang. 32 dikurang 11 sama dengan 21. Jadi jangkauannya sama dengan 21. Selanjutnya kita akan menentukan banyaknya AKB. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. N sama dengan banyaknya data. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 90. Caranya mencari log 90 adalah log 3 dikali log 3 dikali log 10. Log 3 nilainya adalah 0,4771 ditambah 0,4771 ditambah 1 sama dengan 0,8942 ditambah 1 sama dengan 1,8942. Jika dibulatkan menjadi 1,9, maka sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,9. 3,3 dikali 1,9 sama dengan 6,27 sama dengan 1 ditambah 6,27 sama dengan 7,3 jika dibulatkan menjadi 7. Yang ketiga adalah cara menentukan panjang internal. Rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya data. 21 dibagi 7,3 sama dengan 2,87 jika dibulatkan menjadi 3. Jadi panjang internalnya adalah 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang histogram. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan kenapa mereka ini bisa dapat kelipatan 5. Karena kita lihat dari frekuensinya, ini yang lebih masuk itu kelipatan 5. Karena biar nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu panjang, maka dari itu kita pakai kelipatan 5. Kita mulai dari 0 sampai 35, karena paling tinggi itu di sini kan 33. Tapi kan kita menggunakan kelipatan 5, maka dari itu sampai 35 saja sudah cukup. Lalu mengapa bisa dapat 10,5? Jadi rumusnya itu adalah tepi bawah dikurang sama 0,5. Kita pakai contoh yang namanya tepi bawah tuh yang ini nih guys, yang sebelah kiri. Kita ambil contoh dari angka 11 untuk teman-teman. Tepi bawah ini, jadi di sini 11 dikurang 0,5. Untuk perhitungan koma itu seperti ini. Tapi pengurangan 0,5 dikurang 5-nya turun, 1 dikurang 0, 1-nya turun. Jadi hasilnya adalah 10,5. Begitupun yang lainnya ya teman-teman. Untuk cara penggarisannya ini, garisnya ini, itu kita lihat dari frekuensinya. Yang pertama ini frekuensinya ada di angka 8. Kita cari yang mendekati angka 8. Karena di bawah 10 masih ada angka 9. Maka dari itu kita harus kira-kira angka 8 tuh ada di mana. Ini berarti kan ini 10, ini 9, berarti angka 8-nya di sini. Gitu teman-teman. Makanya dari sini kita tarik ke sini. Set, begitupun seterusnya. Untuk yang poligon frekuensi
sama di sebelah kirinya juga kita ambil dari kelipatan 5. Kalau yang bawahnya ini ada rumusnya. Rumusnya itu tepi bawah ditambah sama tepi atas. Baru dibagi sama 2. Kita ambil contoh lagi. Tadi kan tepi bawah yang di sebelah kiri ya teman-teman. Sekarang tepi atas tuh yang di sebelah kanan. Kita coba dari yang ini, yang 11 sama 13. 11 tambah 13 dibagi 2. 11, 1, 4, 2, 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 itu hasilnya 12. Nah, ini dia hasilnya. Ini saya dapat dari angka 9 ini saya dapat dari selisihnya. Nilai tengahnya dari 12. 12 dikurang 3 hasilnya 9. Gitu. Makasih. Rata-rata hitung. Nah, kita udah mengetahui frekuensinya, jadi kita cari XT-nya. Gimana cara mencari XT? Rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 11 tambah 13 sama dengan 24, dibagi 2 jadi 12. Habis mencari XT, kita mencari FI kali XT. Frekuensi dikali rata-rata. 8 kali 12 sama dengan 96. Dan nanti hasil FIXT ini dijumlah semua dan hasilnya adalah 1770. Nanti kita mencari min X sama dengan sum FIXT dibagi sum FI. Sum FIXT itu adalah dari hasil ini, 1770 dibagi dengan frekuensi 90. Hasilnya adalah 19,66. Sayang? Oke, di sini ada simpangan, yaitu simbol AD ya. Nah, nyari simpangan itu pakai rumus Mayan. Nih, yaitu XS ditambah jumlah frekuensi dikali dengan simpangan dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, XS itu apa? XS itu merupakan salah satu nilai tengah dengan frekuensi tertinggi. Berarti yang diambil itu nilainya yang dari frekuensi tertinggi. Nah, di sini yang frekuensi tertinggi itu di 17 sampai 19. Nih yang ini. Frekuensi nilai. Nih. Berarti kita ngambil nilai tengahnya itu yang 18. Ya, kan frekuensi dari nilai tengah yang tertinggi. Kebalik. Dari frekuensi nilai tengah yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, tapi sebelum itu kan kita juga harus tahu nih rumusnya simpangan tuh berapa nilainya. Nah, simpangan itu XT dikurang dengan XS. Berarti nilai tengah dikurang dengan
nilai tengah dengan frekuensi tertinggi. Berarti di sini kayak 12, 15 sampai seterusnya itu harus dikurang dengan 18. Nah, ini jelaskan nih. 12 kurang 18 minus 6 terus sampai ke bawah. Nah, hasilnya nih baru dikali dengan frekuensinya. Nah, 8 dikali minus 6 jadi minus 48 dan seterusnya. Dan jangan lupa dijumlah karena mau dipakai di sini. Oke, kan di sini jumlah frekuensi dikali dengan simpangan. Nah, jika sudah baru kita masukkan XS-nya tadi 18, lalu jumlahnya itu jumlah apa sih? Frekuensi dikali dengan simpangannya itu 150, lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 90. Ini dulu dibagi jadi hasil 1,6 baru ditambah dengan 18 hasilnya 19,6 dan itu merupakan hasil dari simpangan. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi modus. Modus itu memiliki rumus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan P. Pertama kita cari TB-nya dulu. Rumus TB adalah BB dikurang 0,5 sama dengan BB-nya adalah 17 karena frekuensinya tertinggi itu adalah 33. 17 dikurang 0,5 sama dengan 16,5. D1 sama dengan frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus. 33 dikurang dengan 14 sama dengan 19. D2 sama dengan frekuensi modus dikurang dengan frekuensi sesudah modus. 33 dikurang dengan 19 hasilnya 24. Panjangnya adalah 3. Jadi yang kita sudah hitung ini tinggal masukin aja ke dalam rumus. MO sama dengan 16,5 ditambah 19 dibagi dengan 19 tambah 24 dikali 3. 19 dikali dengan 3 dulu. 19 tambah 24. 16,5 ditambah 57 dibagi 43. Sama dengan 16,5 ditambah 1,32. Sama dengan hasilnya adalah 17,82. Lanjut ke materi median. Median. Median memiliki rumus ME sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang sum FSM dibagi FM dikali P. Pertama yang kita hitung adalah 1/2N-nya dulu. 1/2N sama dengan 1/2 dikali 90 sama dengan 45. Yang ini kita langsung masuk ke rumusnya. 16,5 ditambah 45 dikurang 22 dibagi 33 dikali 3. 16,5 ditambah 69 dibagi dengan 33 sama dengan 16,5 ditambah 2,09. Hasilnya adalah 18,59. Menjelaskan tentang materi tentang kuartil. Langsung aja masuk ke rumusnya. Rumusnya ada QI sama dengan TBI ditambah I dibagi 4. Lalu N dikurang
jumlah frekuensi sebelum QI dibagi FQI dikali P. Yang pertama-tama kita cari dulu QI-nya. Di sini kan ada pilihannya. Kita pakai yang Q1 dulu. Pakai yang Q1. Pertama kita tulis dulu, cari Q1-nya. Q1 sama dengan 1. Ini kan I-nya, kan karena kita pilihnya Q1, maka dari itu yang I di sini juga kita ganti dengan angka 1. 1 dibagi 4 kali N sama dengan N-nya itu adalah N-nya itu yang ini guys, jumlah data ya. N itu jumlah frekuensi, jumlah semuanya. Dikali N, lalu 90 dibagi 4 dulu, hasilnya ya 22,5. Jadi hasil dari ini itu masuknya ke mana? Ke data yang mana? Nah, kan dia 22,5. Kalau misalnya dia masuk ke 22 kan kurang ya, maka dari itu dia masuk ke data yang ketiga, yang 55 ini. Jadi kita pakai nanti yang di sini ya teman-teman, yang di data ke 55 ini. Lanjut cara nyari TB1-nya. TB1 sama dengan BB di batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah itu yang mana sih? Batas bawah yang ini. Karena tadi kita makainya yang Q1, maka dari itu batas bawahnya yang 17 ini. Jadi 17 dikurang 0,5, hasilnya 16,5. Lalu kita cari jumlah frekuensi sebelum Q1. Teman-teman, jumlah frekuensinya berapa aja sih? Jumlah frekuensi sebelum Q1 tuh yang ini nih guys. Yang 14. Yang 14 sama yang 8 ini. 11 sama 8. Mereka ini ditambah karena kan rumusnya jumlah kan. Berarti 8 ditambah 14 sama dengan 22. P-nya tadi kita sudah cari di atas. FQ1-nya ini frekuensi Q1-nya ya teman-teman. Ini ada di angka 33 frekuensinya. Lalu tinggal kita masukin aja rumus-rumusnya. TB1 hasilnya 16,5 terus ditambah sama I per 4 itu hasilnya 22,5, lalu dikurang jumlah frekuensi sebelum Q1, hasilnya 22, lalu dibagi 33, frekuensinya Q1-nya, lalu dikali 3. Tinggal dijumlah-jumlahin aja. Ini deh hasilnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah desil. Cara menghitung desil sama dengan TBI ditambah I per 10 dikali N dikurang frekuensi sebelum desil dibagi frekuensi desil 6 dikali P. P itu adalah panjang internal. Pertama-tama kita hitung dulu desil ke-6-nya. Bebas mau memilih angka berapapun, ini contohnya ada desil 6. Jadi desil 6 sama dengan 6 per 10 dikali N. N itu adalah banyaknya data. Jadi 6 per 10 dikali 90. 90 dibagi 10 sama dengan 9. 9 dikali 6 sama dengan 54. Karena tepi bawah desil 6 itu sama dengan 17, jadi caranya adalah 17 dikurang 0,5 sama dengan 16,5. Selanjutnya ada frekuensi sebelum desil 6, yaitu caranya adalah 14 ditambah 8. Jadi karena desil 6 tadi nilainya 17, karena frekuensinya 33, jadi yang dijumlahkan adalah 14 ditambah dengan 8 sama dengan 22. Selanjutnya ada frekuensi desil 6, itu nilainya 33. Dan panjang intervalnya sama dengan 3. Lalu masukkan saja ke angkanya.
DI sama dengan TBI ditambah I per 10 dikali N dikurang frekuensi sebelum desil dibagi frekuensi desil dikali P sama dengan 16,5 ditambah 54 dikurang 22 dibagi 33 dikali 3 sama dengan 16,5 ditambah 96 dibagi 33. 96 dibagi 33 sama dengan 2,90. Jika ditambahkan dengan 16,5 sama dengan 19,4. Jadi hasil desil 6 yaitu 19,4. Selanjutnya kita menghitung desil 2. Caranya sama seperti tadi, yaitu 2 per 10 dikali 90. 90 dibagi 10 sama dengan 9, 2 dikali 9 sama dengan 18. Tepi bawah desil 2, yaitu karena desil 2 nilainya adalah 14 sampai 16, maka tepi bawahnya adalah 14 dikurang 0,5 sama dengan 13,5. Frekuensi desil 2 itu adalah 14, maka frekuensi sebelum desil 2 sama dengan 8. Panjang internalnya sama dengan 3. Jika dimasukkan ke rumus, desil 2 sama dengan 13,5 ditambah 18 dikurang 8 dibagi 14 dikali 3. 13,5 ditambah 30 dibagi 14. 30 dibagi 14 sama dengan 2,14. Jika ditambahkan dengan 13,5 sama dengan 15,64. Jadi hasil dari desil 2 adalah 15,64. Oke, di sini kita ada persentil ya. Nah, persentil itu ada dari 1 sampai 99. Jadi kita bisa bebas nih milih mau yang mana. Nah, di sini kita mengambil dua, yaitu persentil 20 dan juga persentil 70. Lanjut. Nah, sebelum kita langsung mengetahui nilainya, kita harus tahu dulu rumusnya. Nah, rumus persentil itu ialah PI ditambah TBI ditambah I per 100 dikali N dikurangi jumlah frekuensi sebelum persentil dibagi oleh frekuensi persentil dikali dengan panjangnya. Oke. Nah, I yang ada di situ yaitu angka dari persentil. Jadi kita mau ngambil yang mana? Nah, itu angka itu bakal tahu di sini. Nah, TB itu tepi bawah. Tepi bawah itu yang ini, oke. Yang 11, 14, 17 itu tepi bawah. Nah, lanjut. Kita kan ngambilnya persentil 20, jadi kita masukkan nilainya 20-nya di sini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke rumus keseluruhannya, kita harus nyari dulu datanya. Oke, data yang bakal kita pakai. Nah, frekuensi persentil itu yang mana? Jadi, yang kita pertama lakukan adalah mencari nilai. Kok jadi error begini ya? Nah, yang ini. Yang I per 100 dikali dengan N. Dan ya kita langsung masukkan aja. Jadi kalau P2, di sini kan kita pakai P20 alias persentil 20, kita masukkan 20-nya. 20 dibagi dengan 100. N-nya ini diisi dengan jumlah frekuensi dari tabel kita, yaitu 90. Nah, kalau udah, nah di kanan kan ini bisa dicoret ya, 0 dan 0-nya, jadi kita coret aja. Jadi hasilnya 20 dikali 9 per 10. 20 dikali 9 dahulu, baru kita bagi 10. Berarti 20 dikali 9 itu 180, terus kita bagi dengan 10. Hasilnya jadi 18. Nah, tepi bawahnya tuh, nah berarti kalau udah tahu nih, di sini kan berarti 18. Jadi 18 itu adalah nilai dari persentilnya, ada di antara nilai 18. Nah, yang di 18 jumlahnya itu
ada di sini. Oke. Nah, taunya dari mana? Taunya tuh dari kita menjumlahkan secara kumulatif dari atas sampai bawah. Nih, di sini kan berarti 1 sampai 8 dong. Ya enggak? Nih, nilai yang memiliki data yang memiliki nilai 11 sampai 13 itu ada 8 data, dari 1 sampai 8 data. Nah, lanjut. Nah, berarti yang 18 ada di sini. Ya enggak? 14 ditambah dengan 8 itu 22. Berarti nilai datanya yang ke-9 sampai ke 22 itu berada di sini. Makanya persentilnya di sini. Berarti frekuensi persentilnya yaitu 14. Oke. Nah, berarti selanjutnya kita mencari tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu 14, sama dengan frekuensinya ya. Nah, langsung nyari tepi bawah itu berarti batas bawah dikurangi 0,5. Jadi berarti kalau 14 dikurangi 0,5 berarti 13, hasilnya 13,5. Lalu jumlah frekuensi persentil, maksud saya jumlah frekuensi sebelum persentilnya yaitu 8. Kan tadi udah dilihat ya. Jumlah kumulatifnya yang sebelumnya itu 8. Lalu frekuensinya itu 14 dan panjangnya 3. Nah, panjangnya itu semuanya sama ya. Nah, kalau udah semuanya nih udah ketemu, kita masukin. 13,5 ditambah 18 dikurang 8 dikali 3 dan dibagi dengan 14. Oke. Nah, kita langsung saja. Berarti 18 dikurang 8 itu 10, lalu dikali dengan 3 hasil 30. Terus dibagi dengan 14, hasilnya 22,14. Baru ditambah dengan 13,5. Hasilnya ialah 15,64. Itu hasil dari persentil ke-20. Lanjut kita ke persentil 70. Sama dengan sebelumnya, kita cuma mengganti ini saja dan hasilnya mungkin pasti akan beda. Oke. Nah, kita nyari persentil ke-70 sama dengan sebelumnya. Oke. Berarti ya ini sama saja. Lalu kita 70 dikali 9 dibagi 10 hasil 63. Berarti data persentilnya itu berada di 63. Nih, 63. Kenapa? Karena kalau kalian jumlahin semua, jumlahin semua, itu berada di sini. Oke. Jadi berapa kan tuh? Yang 20 sampai 22 dengan nilai frekuensi 9. Oke. Itu persentil ke-70. Nah, tepi bawahnya 20 kurang 0,5 tadi sama aja. Jadi 19,5. Nah, frekuensi sebelum persentil ialah 55, oke? 55. Karena kan kita pakai jumlah kumulatifnya. Lalu frekuensi persentilnya tadi 9, panjangnya 3 sama aja. Nah, langsung kita masukin saja. 19,5 ditambah 63 dikurang 55 dikali dengan 3 dan dibagi oleh 9. Berarti di sini kita kurangin dulu 63, dikurang 55 yaitu hasil 8 terus dikali dengan 3 dibagi dengan 9 dan hasilnya 2,66. Lalu kita tambah dengan 19,5. Hasilnya adalah 22,16. Nah, ini berarti hasil dari persentil 7.